Hai Sobat Kreatif, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Aku Royanti yang akan nemenin Sobat Kreatif di Yuk Kibas. Yuk kita bahas! Oke, di Kibas kali ini seperti biasa kita mau ngobrol santai, cerita seru, sampai cerita pengalaman yang bisa dijadikan inspirasi nih. Nah Sobat Kreatif, kalian pernah gak sih punya kelas yang solid banget? Selalu kompak dan selalu saling dukung. Sampai mereka tuh punya production house sendiri nih, yaitu HOC Production. Nah di episode kali ini kita pengen bahas bareng cerita langsung ya dari narasumber kita yang ada di balik kelas solid ini. Langsung panggil aja kali ya, yaitu ketua kelas dari 4C Program Studi Penyiaran, Kak Radit. Halo Kak. Halo Royanti, halo Sobat Kreatif. Halo Kak, apa kabar nih Kak hari ini Kak? Alhamdulillah ya. Nah Sobat Kreatif, ini dia ketua kelas yang berperan aktif ya Kak membangun solidaritas di kelasnya sendiri. Oke Kak Radit, mungkin boleh kenalan dulu kali ya? Oke boleh. Halo Sobat Kreatif, nama gue Radit. Gue di sini dari Prodi Penyiaran semester 4. Salam kenal Kak Radit. Yeah. Oke Kak, langsung ya Kak kita tanya-tanya Kak. Oke boleh. Aku penasaran nih Kak, awal solidaritas di kelas ini tuh gimana sih awal terbentuknya, atau gak boleh ceritain kali ya? Sebenarnya untuk awal sendiri tuh nggak bisa diceritain secara detail, maksudnya yaitu terbentuk dengan sendirinya. Tapi memang ketika semester 1 itu, di semester 1 akhir kita ada tugas dari dosen, yaitu variety show, yang dimana akhirnya kita sepakat untuk membuat satu production house di kelas kita, yaitu HOC. Nah di situ, dari sana kita bisa banyak berkreasi sih di sana gitu. Oke. Terus dari project yang tadi udah Karit bilang, kok bisa berlanjut sampai kalian tuh buat aktif berkarya gitu loh Kak? Sebenarnya nggak hanya aku doang, peran aku, jadi banyak peran di mana teman-teman pada ngajakin, yuk kita syuting lagi, kita cari film, festival film lagi yang bisa dilombakan. Dan akhirnya semester 2 akhir itu kita ngikutin yang namanya film festival Islami itu, online sih memang. Kita alhamdulillahnya itu masuk ke 30 besar dari 330 film yang dikirimkan gitu. Itu lomba apa ya Kak? Itu kita namanya judulnya Bisik Langit, yang dimana itu tuh lomba tentang Islami, tentang sodako, tentang pokoknya yang bisa menyentuh seseorang dengan pembawaannya secara Islami gitu. Oh oke. Wah menarik banget ya Sobat Kreatif. Berarti dari satu project yang tadi udah ceritain Kak Radit, itu jadi titik awal kalian tuh bisa aktif terus gitu ya. Dan bikin banyak karya di HOC Production ya Kak. Aku jadi makin penasaran ya Kak, kita ulik-ulik lebih dalam kali ya. Boleh dong. Oke Kak Radit, tadi kan udah cerita tuh awal kalian buat mutusin karya tuh gimana. Nah siapa sih yang awalnya punya ide dan jadi penggerak di kelas? Pasti ada dong orang yang kayak aktif banget buat ayo dong ngonten gitu. Sebenarnya kalau untuk penggerak nggak cuma satu orang, ya paling 5 orang, dan itu memang jadi semangat kita juga untuk, apalagi kemarin yang semester 2 itu masuk 30. Sebelumnya itu kelas kita juga menang di acara prodi kita, yaitu BC Awards, yang dimana itu menjadi salah satu motivasi untuk ternyata siapa tahu nih kita bisa nih untuk keluar dari zona yang di kampus ini gitu. Dan akhirnya cari-cari lomba, dan ada salah satu mahasiswa di kelas yang ngirim, ini ada nih lomba. Akhirnya yaudah kita tunjuk produsernya siapa, dan ya itu berjalan dengan baik lah. Wah, keren banget Kak. Nah
ini yang pengen aku tahu banget sih Kak, dan mungkin sobat kreatif juga penasaran. Gimana sih sistem produksiannya? Setiap orang tuh apakah punya job desk sendiri? Apa bisa berubah-berubah di production house-nya? Sebenarnya kalau untuk sistem job desk ya itu berubah-ubah. Nggak netap dari awal sampai akhir. Jadi siapa yang menjadi produser ya dipersilakan, siapa yang menjadi job desk lain itu dipersilakan. Jadi memang kita kenapa kita nggak menentu ke satu job desk, karena supaya mereka mencoba hal-hal baru juga, karena supaya nanti di tugas akhir mereka tahu nih yang cocok job desk-nya apa, dan ya itu tujuannya sebenarnya. Oke. Dan selama produksian pasti nggak selalu mulus ya Kak, jalan pasti ada aja sesuatu yang ada lah gitu. Ya. Ada sih drama tantangan di balik production house itu. Sebenarnya kita ceritain yang mungkin menang di ini aja kali ya, di Prodi BC aja, yang acara Prodi BC itu kita membuat MV Alexandra. Jadi di mana kita tuh syuting, ada shoot di mana itu di hutan UI itu di jam 1 malam, dan memang itu tantangan sendiri. Iya benar. Dan ya ada aja yang ikut dari sana, dan akhirnya kita sholat subuh bareng-bareng. Ya gitu deh pokoknya, tantangan itu banyak sebenarnya tantangannya, yang tapi ya mungkin menurut aku panjang untuk diceritain sih gitu. Oke. Nah, apa sih Kak yang mau dirasain nih Kak dari proses berkarya bareng, baik dari yang pengalaman atau prestasi yang sudah kalian raih? Perasaan gimana sih? Seneng nggak? Jujur rasanya seneng banget, dan teman-teman kelas juga senang banget, apalagi dengan pencapaian-pencapaian yang udah kita raih, baik itu di acara prodi sendiri maupun di acara di film festival luar kan gitu. Apalagi kita juga pertama kita udah waktu pengumpulan kan di YouTube ya, dan kita lihat YouTube yang lain tuh kan juga kita sambil stalking gitu kan. Itu tuh film-filmnya menurut kita lebih wow dari kita, lebih bagus yang lomba itu. Tapi ternyata pas pengumuman diumumin ya kita lolos 30 besar dari 330 film yang di daftaran itu. Keren banget. Oke, mungkin ini terakhir Kak Radit, boleh dong kasih pesan nih buat sobat kreatif biar punya kelas yang solid tuh gimana dan produktif kayak HOC Production. Pesan ya? Oke, sebenarnya untuk pesannya itu sebenarnya jangan pernah mengikuti apa kata diri sendiri. Jadi ketika kita kan satu kelas itu namanya kelompok ya. Nah kelompok itu kita harus mendapatkan keputusan bersama-sama. Kita harus mencapai tujuan bersama-sama. Jadi kalau semisal satu itu udah memiliki kemauan sendiri, itu harus bisa diredam. Jadi jangan ikut kemauan sendiri dan bisa bermain peran dengan baik. Oke. Nah, oke, sobat kreatif. Tadi kan kita udah cerita ya Kak tentang HOC Production, terus solidaritas kelasnya yang aktif berkarya. Nah, sekarang kita mau main games nih Kak. Boleh tuh, games apa nih? Nah, jadi di sini ada namanya harta karun. Wow. Jadi di dalam harta karun ini ada 5 amplop yang bakal dipilih Kak Radit 3 dari 5 amplop itu. Terus habis dipilih tuh diapain tuh? Habis apa? Dipilih amplopnya. Dipilih terus dibuka, dibaca dibaca sekencang-kencangnya, ditunjukin ke kamera gitu. Langsung aja kayak Kak kita unboxing. Tara. Kak boleh kali ya Kak yang ini ambil pertama. Semua tiga-tiganya apa satu-satu aja kali ya. Boleh yang pertama Kak Radit. Taruh mana ya? Agak susah ya. Oke. Nah, langsung. Ini dibuka. Iya, sobek aja nggak apa-apa. Oh, sobek. Iya. Ini ya. Sini Kak yang punya ya. Ini, baca. Ya, yap. Apa karya selanjutnya yang akan kalian produksi? Wow, pertanyaan yang rumit untuk dijawab. Untuk karya selanjutnya sebenarnya untuk paling kita ngerjain fokus ke tugas-tugas dulu, karena kalau semisal memang kita mau ikut lomba-lomba
Itu yang pertama, waktunya nggak cukup. Yang kedua, harus ngeluarin budget banyak karena kan kita harus nyewa-nyewa ya, lighting dan segala macam, cam dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang HOC itu kita lagi ngupload ya yang ditugasin sama dosen aja sih gitu. Jadi supaya juga ketika kita ngerjain tugas dari dosen, entah itu film, entah itu bikin media sosial, multiplatform, itu kita selalu bawa nama HOC itu gitu sih. Oke, tapi tetap keren kok karena tugas juga karya juga kan bentuknya Itu benar, kan. itu benar. Oke, lanjut Kak. Dalam ya. Agak dalam sepertinya ya. Nah, oke. Sini Kak yang sebelumnya. Oh ya, yang maaf. Iya. Maaf. Iya. Satu kata untuk 4C dan HOC Production. Satu kata itu, satu kata ini boleh dua? Boleh, beda lebih Boleh. yang banyak yang apa-apa. Dua kata untuk 4C itu, 3 deh. Boleh, Ya, 3 ya. boleh. Tetap harus solid. Itu untuk 4C. Kalau untuk production, HOC Production itu tetap terus berkarya gitu. Oke, nih Oke, satu lagi berarti? Yang terakhir, iya Kak. terakhir. Ini masuk lagi dia. Nah, Sekarang warna oke. hitam. Warna hitam. Maaf. Iya. Apa karya yang prosesnya paling ribet? Itu yang seperti dibilang tadi, yang itu yang MV Alexandra ya, itu yang sebenarnya bukan ribet tapi tantangannya itu berat banget untuk diproduksi gitu sih paling. Untuk keribetannya ya sekitar 9 kali ya tantangannya dari 10 gitu. Oke Kak, nggak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung episode, Ya, kita mau di ujung selesai. Iya. Aduh. Dari cerita tentang awal mula solidaritas itu terbentuk ya Iya. Kak, terus proses diskusi dan Iya. mulai bikin karya barengnya, sampai cerita di balik layar HOC Production tadi. Betul. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan hari ini oleh Kak Radit Iya. bisa dijadikan inspirasi buat sobat kreatif, Betul banget. bahwa jadi satu kelas yang solid itu bisa lahir banyak karya yang luar biasa nih Kak. Betul. Terima kasih banyak Kak Radit udah Iya, menyempatkan sama-sama. waktunya dan untuk berbagi cerita tadi. Iya. Dan terima kasih juga untuk sobat kreatif yang sudah menyaksikan program Yukibas sampai akhir. Stay tune terus ya, jangan sampai ketinggalan episode Yukibas selanjutnya. Dan jangan lupa share, like, komen sebanyak-banyaknya pokoknya. Harus banyak. Nih Kak, kita ada kayak apa ya, gerakan gitu. Kalau misalkan Gerakan. aku bilang Yukibas, yuk kita bahas. gitu. Yuk kita bahas. Nah, tapi aku Oke. tadi closing dulu. Ya. Oke, aku Royanti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yukibas, yuk kita bahas.